Halo semuanya, perkenalkan saya Arif Wicaksono, panitia P2M Clifonara. Di video kali ini, kami akan mempersembahkan materi pembelajaran fotografi mengenai exposure dan juga basic daylight exposure atau BDE. Selamat menyaksikan! Hai semuanya, balik lagi sama aku Tasya, dan di video kali ini kita bakal bahas tentang BDE. Nah, bagi yang belum tahu nih BDE itu apa, jadi BDE ini merupakan singkatan dari Basic Daylight Exposure. Nah, sebelum kita masuk nih ke materinya, kita harus tahu dulu dong exposure itu artinya apa. Jadi, exposure ini merupakan proses penyinaran pada media rekam saat jendela rana terbuka. Nah, jadi exposure ini dipengaruhi oleh ketiga elemen atau biasa disebut juga segitiga exposure. Nah, yang kalau misalnya teman-teman belum tahu, bisa banget dilihat di sebelah sini nih. Karena kita udah tahu nih arti dari exposure tersebut apa, jadi kita bisa banget langsung lanjut ke BDE-nya. BDE atau kepanjangan dari Basic Daylight Exposure merupakan istilah yang digunakan untuk melakukan setting manual pencahayaan pada pemotretan di luar ruangan, yang mana dilakukan pada siang hari saat kondisi matahari sedang bersinar dengan cerah. Jadi ingat ya teman-teman, si BDE ini dipakai pada saat siang hari saat matahari sedang bersinar dengan cerah. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan pemotretan nih di luar ruangan siang hari juga tapi cuacanya mendung, nah itu BDE ini nggak bisa dipakai. Terus fungsi BDE sendiri itu apa sih? Jadi fungsi dari BDE sendiri itu sebagai patokan bahwa hasil foto yang kita peroleh ini mendapatkan pencahayaan yang cukup, sehingga hasilnya sendiri menjadi cerah, tajam, dan juga jernih gitu. Terus kenapa sih BDE itu dibuat? Jadi pada masanya itu, pada zaman dahulu semua orang masih pakai kamera analog atau kamera yang menggunakan film, di mana kamera itu tuh kan harus melakukan proses pencucian terlebih dahulu sebelum kita mendapat hasil fotonya. Selain itu, ISO-nya sendiri ditentukan oleh jenis film, sehingga kita nggak bisa nih ngerubah ISO-nya seleluasa di kamera digital sekarang ini. Nah, karena hal tersebut dibuatlah nih perhitungan supaya para fotografer ini dapat memotret dengan pencahayaan yang tepat tanpa ngebuang-buang film dari kameranya. Nah, teman-teman, setelah tahu nih apa itu BDE, kenapa BDE itu dibuat, fungsi BDE itu apa, BDE sendiri punya rumus. Tapi teman-teman gak perlu takut karena rumusnya ini tuh pendek dan cara pengerjaannya pun gak sesusah itu gitu. Jadi untuk rumusnya yaitu shutter speed sama dengan 1 per ISO at f/16. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung, rumusnya ada di sini nih, aku tampilin di sini. Oke, karena teman-teman udah tahu rumusnya, aku bakal langsung aja oper ke Farel, karena Farel bakal langsung ngejelasin nih proses pengerjaan rumus BDE tersebut gitu. Oke, sekian dari aku, langsung aja lanjut ke Farel. Halo, balik lagi nih sama aku Farel. Jadi setelah tadi kita mempelajari tentang BDE, maka pada kesempatan kali ini aku akan membantu kalian untuk lebih dapat memahami lagi dan memantapkan ilmu yang telah kita pelajari tadi nih. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan ilmu BDE itu sendiri. Oke, sebelum aku mulai, kalian lebih baik untuk mempersiapkan kertas dan alat tulis kalian karena kita akan mulai menghitung. Oke, jika sudah, maka aku langsung mulai ya. Jadi yang pertama yang kita ketahui adalah terdapat shutter speed 1/250, aperture f2,8 dan juga ISO 800. Aku ulangin lagi, terdapat shutter speed 1/250 second dengan aperture 2,8 dan juga ISO sebesar 800. Lalu terjadi perubahan pada shutter speed dari 1/250 second ke 1/30 second. Maka karena itu berubah menjadi tidak normal,
maka berapa yang harus diubah untuk kembali ke mendapatkan cahaya yang normal? Oke, aku akan memberikan waktu ke kalian dengan cara kalian dapat mempost video ini dulu ya. Oke, jika sudah, maka aku akan langsung membahas jawaban dari pertanyaan yang tadi ya. Dimulai dari kita menganalisis apa yang kita ketahui dahulu. Yang pertama, ada shutter speed yang berubah dari 1/250 second ke 1/30. Jika kalian buka angka baku pada shutter speed, itu kalian dapat mengetahui bahwa terjadi perubahan plus 3 stop. Nah, kita harus kembali lagi membuat plus 3 stop ini atau overexposure ini menjadi ke 0 stop atau ke cahaya normal. Kalian dapat merubah ISO maupun aperture-nya. Ini tidak baku dan tidak ditentukan secara spesifik apa yang harus kalian ubah. Tapi ini berdasarkan kekreativitasan dan kebutuhan kalian saja. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan contoh pada ISO-nya. Contohnya aku ubah ISO dari 800 ke 100. Jika kalian buka lagi angka baku ISO, maka aku menurunkan sebanyak min 3 stop. Sehingga jika plus dikurang 3, akan menjadikan angka stop itu kembali 0 atau kembali ke cahaya normal. Seperti yang aku bilang tadi, ini nggak baku dan nggak harus kalian ikutin. Kalian bisa berimajinasi, berkreatif kalian aja untuk mendapatkan ISO atau menggunakan aperture untuk mendapatkan cahaya yang normal. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang contoh soal tadi, aku akan juga memberikan contoh soal yang dapat kalian gunakan untuk latihan di rumah nih. Yang pertama, diketahui shutter speed sebesar 1/60 second dengan aperture 5,6 dan ISO 800. Aku ulangin, terdapat shutter speed 1/60 second dengan aperture 5,6 dan ISO 800. Terjadi perubahan pada aperture dari 5,6 ke 2,8. Maka, berapakah cahaya normalnya? Untuk soal yang kedua, diketahui shutter speed 1/125 second dengan aperture 8 dan ISO 100. Aku ulangi lagi, shutter speed sebesar 1/125 second dengan aperture 8 dan ISO 100. Terjadi perubahan pada shutter speed dari 1/125 second ke 1/4000. Maka, jika kita ingin mendapatkan cahaya normal juga, berapa yang harus kita ubah? Oke, aku akan beri kalian waktu untuk mulai mengerjakan ini. Kalian dapat pause lagi video ini. Oke, jika sudah selesai mengerjakan soal-soal yang tadi, maka aku akan langsung lanjut ke pembahasan soal-soal tersebut. Dimulai dari soal yang pertama, kita akan menganalisis lagi nih apa yang kita ketahui, yaitu aperture yang berubah dari f5,6 ke f2,8. Jika kalian buka lagi angka baku yang terdapat pada shutter speed, itu kalian dapat mengetahui maka terjadi perubahan plus 2 stop atau menjadi over 2 stop. Sesuai yang tadi aku bilang juga, dan seperti yang aku contohkan tadi, kita harus mendapatkan stop 0, yang berarti kita harus menurunkan lagi sebanyak min 2 stop. Di sini aku akan contohkan perubahan pada ISO, yaitu dari ISO 800 akan kuturunkan lagi ke ISO 200. Jika kalian buka lagi, angka baku yang terdapat pada ISO, itu terjadi penurunan sebanyak 2, yang berarti aku turunin sebanyak min 2 stop, sehingga dapat menghasilkan cahaya normal atau 0 stop. Yang kedua, kita mengetahui lagi terjadi perubahan pada shutter speed-nya dari 1/125 second ke 1/4000. Jika kalian buka lagi, pada angka baku shutter speed, itu kalian dapat mengetahui dari 1/125 ke 1/4000 itu terjadi penurunan sebanyak min 5 stop. Maka di sini aku akan mencoba untuk lebih kreatif lagi dan lebih mengeksplorasi dari sisi
ISO, dan juga aperture. Di sini aku akan mengubah aperture-nya dari f8 ke f4, dan jika kalian buka lagi dari angka bakunya, kalian dapat mengetahui itu terjadi perubahan sebanyak plus 2 stop. Jika tadi shutter speed terjadi min 5 stop, maka di aperture aku tambahin jadi plus 2 stop, yang berarti kita masih kurang min 3 stop. Di sini aku akan menutupnya dengan ISO, yang dimana ISO 100 akan kuubah menjadi ISO 800 sehingga terjadi penambahan plus 3 stop. Jika kalian hitung, min 5 stop ditambah plus 2 stop dari aperture dan juga plus 3 stop dari ISO, maka dapat menghasilkan 0 stop yang berarti kita mendapatkan cahaya normalnya kembali. Oke, mungkin itu dulu pada kesempatan kali ini. Semoga yang aku kasih tahu pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa pada video-video kami yang selanjutnya. Dadah! Sekian video pembelajaran fotografi kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.